Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa wallahu alladzi la ilaha illa huwa walal hamdu fil ula wal akhirah walal hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyiral muslimin, sidang kajian ba'dal maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah, kita pada petang hari ini bersua kembali untuk mengkaji keilmuan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran serta hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita daya gunakan waktu kita yang ada ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas atau mutu keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yaitu memperdalam, mengkaji bab ilmu ad-dinul Islam ini, agar dengan begitu kita berharap dari waktu ke waktu kualitas atau pencapaian kualitas dan mutu ibadah kita dari hari ke hari senantiasa mengalami kemajuan. Nah, untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menghimbau pada diri saya sendiri dan bapak-bapak serta ibu-ibu, mari kita daya gunakan waktu kita yang ada ini, di sisa umur kita yang ada ini dengan sebaik-baiknya, agar kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini senantiasa mendapat bimbingan serta arahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada petang hari ini saya ingin menyajikan tentang fikih hutang. Beberapa terakhir ini saya mengamati, terutama di media sosial, itu hal-hal yang menarik yang diperagakan secara fragmen tentang mengenai masalah transaksi jual beli, yang dimana fragmen itu diragakan seorang ibu dan anak, yang kemudian ada transaksi jual beli yang dimana seorang ibu membeli satu barang yang dia memberikan akad hutang. Setelah terjadi transaksi jual beli itu terjadi, kemudian sang ibu itu membawa pulang barang ini, dan kemudian beberapa menit kemudian sang ibu ini kembali ke warung atau toko di mana dia tempat membeli satu barang itu, dengan alasan bahwasanya barang yang dipakai itu dijumpai rusak. Nah, saya menangkap dalam fragmen itu
ada hal yang menarik. Karena barang yang rusak dibeli dengan hutang, ya, maka sang anak itu menjawabnya cerdas. Sang ibu minta kembali uang itu, lalu sang anak itu sebagai penjaga toko menjawabnya cerdas. Ibu tadi membelinya hutang, iya. Nah kalau hutang kenapa minta dikembalikan uangnya? Karena uangnya itu belum dia pegang, belum dia terima. Nah disinilah kemudian saya terinspirasi untuk membahas kajian pada petang hari ini tentang fikih hutang. Nah, fikih hutang yang saya sampaikan pada petang hari ini lebih berkaitan dengan masalah etika, adab, cara ketika seseorang itu berhutang, dan kemudian adab ketika seseorang itu mengembalikan hutang. Nah, ini yang penting. Materi ini sudah saya share di Mas Andi, ya, agar materi itu bisa di-share di jamaah lainnya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hutang itu adalah merupakan satu transaksi. Baik itu berupa uang atau berupa barang. Ya. Dan aturan tentang masalah transaksi hutang piutang itu ini termasuk dalam kaitannya dengan fikih muamalah. Kaitannya adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan hutang ini persoalan yang sangat prinsip. Betapa banyak hanya persoalan masalah hutang terjadi perceraian persaudaraan. Hanya gara-gara persoalan masalah hutang terjadi konflik pertemanan, persaudaraan. Bahkan tidak sedikit hanya gara-gara persoalan hutang terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Nah, Islam di dalam hal ini melihat hutang ini sebagai salah satu persoalan yang juga diatur di dalam syariat Islam. Di dalam masalah syariat Islam kita kenal dengan istilah fikih muamalah, di samping ada fikih ibadah. Dalam sebuah kaidah fikih Islam dalam hal muamalah disebutkan al-aslu fi syuruti fil muamalati al-hillu wal ibahati illa bi dalilin. Ya. Artinya hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah itu adalah halal atau diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, ini adalah konsep daripada kaidah fikih. Ya. Dalam definisi hutang, ya, di dalam definisi hutang, fikih ini mengatur rukun dan etika dalam bertransaksi utang piutang. Memandang utang itu sebagai bentuk tolong menolong. Ya, kita tidak mungkin mendiamkan saudara kita di saat kita berkecukupan. Ada saudara kita yang dia dalam kesulitan ekonomi, di dalam memenuhi hajat hidupnya dia tidak mampu, kemudian datang kepada kita di saat kita itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan ekonomi. Pasti kita tidak akan tinggal di dia. Kita akan membantu. Entah itu berbentuk dia datang hutang atau kita sendiri yang memberikan secara ikhlas sodako. Ya. Hutang dalam bahasa Arab dinamakan al-qardu. Ya. Dalam bahasa Arab hutang itu disebut al-qardu. Artinya pinjaman atau hutang. Berasal dari kata qarada yaqlidu qardan. Ya. Apa artinya? Artinya itu memiliki makna hutang atau meminjamkan. Ya. Sedangkan persamaan daripada al-qardu itu memiliki persamaan namanya al-qata'u. Apa itu al-qata'u? Al-qata'u itu memiliki makna potongan. Bagaimana bentuk wujud daripada potongan itu? Misalnya,
Seseorang memiliki uang 100.000 rupiah. Ada saudara kita datang untuk meminjam uang 50.000 rupiah. Lalu kemudian kita berikan separuh daripada uang kita 100.000 rupiah itu, kita berikan kepada saudara kita yang pinjam 50.000, itu artinya apa? Uang kita yang asli 100.000 itu kepotong 50.000. Maka al-qurmu itu memiliki malah al-qota'u. Apa? Potongan. Paham sampai di sini? Paham ya? Ya. Jadi kita memiliki uang 100.000 rupiah, ada datang seorang saudara kita pinjam 50.000 rupiah, maka kita berikan uang 50.000 rupiah, maka berapa sisa uang kita yang di tangan kita? 50. Maka yang kita berikan kepada saudara kita 50.000 rupiah, memotong uang asli kita 100.000 rupiah, itu dinamakan dengan al-qota'u. Ya, sampai di sini jelas ya, Bapak Ibu, jelas ya, itu al-qota'u. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk jamak daripada al-qurbu itu qurbun. Istilah umumnya adalah dainun. Ya. Kamu punya dain, artinya kamu punya hutang, Kak. Itu namanya dainun, ya. Maka secara etimologi, secara bahasa, al-qurbu berarti memotong atau memutus, yang menggambarkan tindakan memotong sebagian harta untuk diberikan kepada saudara kita sebagai bentuk pinjaman. Ya. Dalam fikih Islam, al-qurbu lebih spesifik merujuk pada pinjaman dengan niat menolong. Ya. Jadi qurbu itu adalah pinjaman yang kita berikan kepada saudara kita itu dalam niatan untuk membantu. Ya. Beda dengan dain. Kalau dain itu ada transaksi. Kalau al-qurbu itu kita memberikan saudara kita yang tidak mampu, menghutangi saudara kita yang tidak mampu dengan niatan untuk membantu. Itu dinamakan al-qurbu atau qordun, ya, atau qord, gampangannya gitu, untuk mempermudah ucapan qord atau qordun, ya. Hal ini didasarkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu didasarkan di dalam surah Al-Baqarah, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 245, ya, bisa dibuka ya. Dasarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 245, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Ya. Artinya, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, ya, menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan serta melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seseorang di dalam membantu saudaranya dalam hal hutang piutang itu harus didasarkan dengan dasar karena Allah. Membantunya dalam rangka karena Allah. Ya, pinjaman yang baik. Artinya ketika kita sudah mengingatkan diri kita untuk meminjamkan sebagian harta kita kepada saudara kita, tentu saja kita tidak berhenti sampai di situ. Ya. Apa? Kita perlu juga untuk bertanya, untuk apa kamu pinjam? Ya kan gitu. Saya pinjam untuk membayar SPP anak saya. Itu berarti menunjukkan apa? Dia meminjamkan hartanya itu di jalan Allah. Dan ini fayudha'ifahu. Inilah yang menjadikan ayat ini menunjukkan apa?
orang yang meminjamkan di jalan Allah hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meminjam qardun dalam bahasa Arab itu didasarkan membantu karena Allah menolong. Ya. Tidak serta-merta kemudian kita meminjamkan harta kita yang kemudian harta kita itu dijadikan untuk hal-hal yang bukan karena tujuan Allah. Ya. Sekarang ini kan banyak orang apa namanya itu, maaf, ribu maaf, ya. Ada orang pinjam ngampunten, ya, minta maaf. Dia tidak ada uang untuk bayar cicilan sepeda motor misalnya gitu. Kadang-kadang kita juga dilema, ya. Satu sisi kita melihat saudara kita tidak bisa membayar cicilan sepeda motor misalnya gitu. Misalnya begitu. Di sisi lain, ya, dia sendiri kita lihat secara pekerjaan mencukupi. Tiba-tiba pada waktu itu dia tidak punya uang untuk mencicil sepeda motor dan nggak tanggung-tanggung, ya. Tunggakannya itu 3 bulan misalnya. Ini juga menjadi persoalan dilema bagi kita, ya. Tetapi secara ayat di dalam Al-Quran ini kita senantiasa membantu karena faktor apa? Saudara kita dalam keadaan sulit, mungkin kita bisa sampaikan kepada saudara kita, gimana kalau kemudian saya membantu separuh saja, misalnya gitu, ya. Tidak bisa memberikan pinjaman secara penuh, separuh saja gimana, ya. Kalau kita memberikan apa? Kita bisa melihat keadaannya saudara kita itu. Satu sisi dia bekerja, ya toh? Satu sisi dia memiliki pendapatan juga, ya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memberikan pinjaman itu tidak mengapa, ya, secara kemanusiaan memberikan kepada saudara kita itu yang tadi saya contohkan, namun kita pun juga tidak bisa memaksakan diri, ya, minta misalnya tunggakan 3 bulan. Tunggakannya 3 bulan dia pinjam kepada kita, misalnya 3 bulan itu kalau kita konversikan misalnya jatuhnya 3 juta misalnya gitu, ya, ya kita tidak bisa meminjamkan sebesar apa yang dia harapkan, ya kita mungkin bisa memberikan pinjaman, wis kalau tak berikan uang 500.000 aja misalnya gitu. Kenapa bahaya? Ya karena bukan hal sesuatu yang kita apa namanya itu, sesuatu yang sifatnya tidak terlalu darurat, ya, kecuali dia dalam keadaan darurat nggak bisa belanja untuk makan kebutuhan istri dan anaknya, mungkin itu kita harus betul-betul mengupayakan, ya, dengan upaya yang benar-benar untuk mencukupi kebutuhan saudara kita. Tapi kalau untuk kredit sepeda motor ini ya kadang-kadang kita juga mikir, ya misalnya tak bantu sak miliar segini gimana, ya. Ini adalah merupakan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perlu juga untuk mengetahui, ya, kebutuhan apa dia menjadikan sebab dia berutang, ya. Maka ayat di atas mengandung makna yang agung, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man dzalladzi yuqridullah, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Maksudnya adalah istilah memberi pinjaman kepada Allah itu sebagai perumpamaan. Artinya apa? Ayat dalam surah Al-Baqarah di atas itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahasa kiasan, ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, dan surah Al-Baqarah 245 itu menunjukkan bahasa kiasan, ya. Apa bahasa kiasannya? Apakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Bukan berarti Allah itu pinjam dalam pengertian pinjam, bukan. Ini bahasa kiasan, ya. Bahasa kiasan. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Itu adalah sebagai bentuk perumpamaan, ya, perumpamaan yang mana pelakunya
telah mendahulukan amal soleh yang menjadikannya berhak mendapatkan pahala. Ya, di sana juga ada kalimat hasanah yang baik. Maksudnya adalah yakni dengan jiwa yang bersih tanpa mengungkit-ungkit. Ya, ini menunjukkan satu kandungan makna, ya, bahwasanya kalau kita meminjamkan saudara kita yang dalam keadaan butuh, ya, yang perlu diingat-ingat apa? Jangan sekali-kali ngungkit. Ya, bahasa Jawanya apa ngungkit itu? Ya, tidak boleh. Ya, wah, itu saya berikan sekian tadi, ya. Kemudian diungkit-ungkit, ya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena nama korban, ya, korban memberikan pinjaman itu didasarkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh mengungkit, ya. Sehingga apa? Menjadikan orang itu aibnya akan tersebar di mana-mana, ya. Jangan sampai. Ini merupakan etika Islam di dalam mengajarkan dalam fikih hutang, ya. Ya, dan juga tidak boleh menyakiti perasaan orang berhutang, ya. Orang berhutang kepada kita, ya. Jangan sampai dia merasa tersakiti dengan omongan kita, ya. Ya, bentuk omongan kita itu banyak, ya. Orang-orang kalau memberikan pinjaman itu kemudian ada pembicaraan yang sifatnya menyakitkan hati. Nah, ini tidak boleh, ya, menyakiti perasaan si penerima. Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya, yaitu menjadikan banyak dan menumbuhkannya sampai menjadi berlipat kali. Ini kalau kita dasarkan membantu saudara kita dalam keadaan dia membutuhkan bantuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlipat gandakan apa yang kita bantukan kepada saudara kita itu. Ada abang kafirah wallahu yaqbidu wa yabsut, dengan lipat ganda yang banyak, ya, yaitu dengan memperluas rezeki, ya. Bisa juga nanti diperluas rezekinya, ya. Makanya banyak miracle itu mukjizat dalam kehidupan. Ada orang hanya gara-gara membantu minum air putih di saat ada orang, ya, haus dahaga di siang hari, itu miracle Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang memberikan satu hal yang tidak bisa diterima oleh logika, ya. Tiba-tiba setelah kita berikan air putih di saat orang butuh haus, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti dengan berlipat ganda, ya. Bisa-bisa orangnya itu mendapatkan apa? Rezeki yang luas hanya karena membantu saudaranya dengan memberikan air putih di saat dia dalam keadaan haus, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsalil habbati ambatat." Nah, ya. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, ya. Ini merupakan apa? Miracle Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa ikhlas membantu, mensedekahkan hartanya, memberikan hutang kepada saudaranya dalam keadaan butuh. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan, ya, oleh orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Coba bayangkan, ya. Pada tiap-tiap bulir ada berapa? Ada 100 biji. Ya. Allah melipat ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui, ya. Subhanallah, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang sedekah itu tidak akan terjadi miskin, ya. Ini sudah janji Allah, ya. Sudah janji Allah, sudah paten. Siapa yang dia bernafkah, menafkahkan hartanya di jalan Allah,
Allah Ta'ala akan lipat ganda, ya, berkali-kali lipat. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka-sukalah kita itu sedekah. Ya, supaya kita apa? Supaya kita ini tidak akan kekurangan, ya. Kalau kita ingin tidak kekurangan, suka-sukalah sedekah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadikan, ya, pembahasan kita pada malam hari tentang etika, ya, etika seseorang untuk berhutang atau orang yang menghutangi itu terikat dengan etika, ya, atau aturan, ya, secara moral ada aturan, ya, dan itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aturan itu telah tertulis, ya, di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, ya, loh, ini hilang, ya, di dalam Al-Quran, di antaranya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, etika yang dimaksud di sini adalah yang pertama adalah, ya, ini ada sedikit trouble ini. Yang pertama, sebelum kita menginjak pada bab materi etika pinjam meminjam, utang piutang, maka apa hukum tentang meminjam, pinjam, hutang piutang, ya. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja hukumnya itu adalah boleh. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al muslimu akhul muslim, la yatlimuhu wa la yuslimuh, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Ya, artinya seorang muslim, ya, adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzalimi, ya. Seorang muslim dengan orang muslim tidak boleh melakukan perbuatan zalim dan tidak membiarkannya dalam keadaan dia disakiti. Siapapun yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Nah, ini kuncinya. Kuncinya adalah siapa yang membantu saudaranya dalam keadaan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu ketika orang itu dalam keadaan kesulitan pula, ya. Siapapun yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan baginya dari kesusahan hari kiamat, ya. Kesusahan hari kiamat itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah teriknya matahari itu di atas kepala manusia. Allah taala akan memberikan bantuan, ya, di saat kesulitan di hari kiamat, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan pada hari ini, kemarin, atau hari yang akan datang dalam rangka membantu saudara kita di dalam kesulitannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang itu baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka Nabi SAW mengatakan, siapapun yang menutupi aib seorang muslim, ya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Aib di sini apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu hal yang tidak patut untuk diketahui orang lain, ya. Masing-masing di antara kita pasti punya aib. Betul nggak? Pasti, ya. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib-aib kita ini tidak dipertontonkan kepada khalayak ramai. Demikian juga ketika saudara kita punya aib,
ya, maka kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menutupi aib itu. Jangan sampai aibnya saudara kita itu diketahui orang lain. Kenapa? Barang siapa yang menutupi aibnya saudaranya, pasti nanti di akhirat dia itu akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua itu ada balasan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Kemudian dalil yang kedua, dibolehkannya meminjamkan atau hutang piutang ya atas dasar suka menolong membantu saudaranya. Yang kedua adalah dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan ya. Jadi hutang ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghutangi saudara kita yang dalam keadaan membutuhkan, ini masuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kurang mau berangkat umroh, kurang sangu misalnya, ya toh, kurang berapa ya sangunya, paling tidak saya butuh uang 1 juta ya. Ketika kita ada lebih daripada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita berikan saudara kita. Ini untuk uang saku perjalanan umroh. Ketika kita memberi kepada saudara kita ya, dalam keadaan dia membutuhkan, apalagi dalam rangka ibadah, maka dia masuk dalam kategori apa? Al birri wat taqwa. Dia termasuk membantu saudaranya dalam kebaikan dan urusan takwa. Ini yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lipat ganda rezeki yang Allah taala berikan kepada orang yang menolong ya. Sebaliknya, kalau dia cuma menghutangi dalam rangka saudaranya berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Buat apa kamu hutang? Untuk judul misalnya, untuk bayar judi online, jelas ya. Ini ada perkara yang diharamkan oleh Allah, dan ini tidak boleh ya, ya tidak boleh ya. Nah, perbuatan permusuhan atau perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering-seringnya kita itu menjumpai persoalan-persoalan tentang masalah akad hutang piutang. Apa? Kadang ya, mohon maaf, kadang orang yang berhutang itu suka ikar janji. Ada nggak yang gitu? Ya. Ingkar janji ketika jatuh tempo ya. Tidak sampai di situ saja. Kadang-kadang apa? Orang yang berkado itu apa? Marah-marah. Ada nggak itu? Ada. Tapi posisi orang yang menghutangi datang lagi itu seperti orang yang ngemis ya. Dan ini terjadi ya. Untuk itu Islam memberikan arahan, memberikan pendidikan etika dalam masalah hutang piutang. Apa etika itu? Ya, bisa dicatat ya. Yang pertama, pentingnya melakukan pencatatan. Ya, baik sedikit, banyak, kecil atau besar, itu dicatat. Kenapa demikian? Hal ini diatur di dalam Al-Quran. Bisa dicatat, dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ayatnya ini panjang sekali. Tapi saya akan bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tazayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai orang-orang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan,
Apa kata Allah perintahnya? Hendaklah kamu mencatat. Catat pun. Jadi 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Kita ini diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Pembukuan, pencatatan, ya, mencatat supaya apa? Supaya orang yang terjadi transaksi hutang piutang itu tidak sampai bersengketa hanya gara-gara satu yang lainnya itu tidak memberikan bukti berupa catatan. Ya, akan ada yang dipegang karena catatan itu berisi apa? Satu, besaran nominal. Yang dua, tentang apa? Tentang waktu jatuh temponya hutang yang harus dilunasi. Ya, kalau ini tidak terjadi catatan, maka dikhawatirkan salah satu di antara dua belah pihak ada yang mangkir. Wah, aku gak tahu utang sama kok. Ya. Nah, ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, tidak sampai di sini. Ya, karena ayatnya panjang. Pada surah Al-Baqarah ayat 282 itu juga mengatur tentang pentingnya mendatangkan saksi. Ya, mendatangkan saksi. Saksinya dari mana? Kalau ya di sini sebutkan hendaknya saya mencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar, ya dicatat benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Nah, didikte kepada yang terhormat atau pada hari ini, ya Jumat tanggal sekian misalnya gitu, jam sekian di tempat beradanya terjadinya transaksi juga mau dicatat, ya besaran nominalnya juga dicatat, ya hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya. Ya, jadi kalau ada orang itu dalam keadaan sakit, ya tidak bisa, ya tidak mampu untuk menghafal atau mengingat-ingat, boleh walinya itu yang mendiktekannya, ya mencatatkannya, ya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mintalah kesaksian dua orang laki-laki. Dua orang saksi laki-laki. Ya, di antara kalian. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, boleh satu orang saksi, ya, didampingi dengan dua orang perempuan saksi. Ini pentingnya saksi. Kalau tidak ada dua orang laki-laki saksi, maka cukup satu orang laki-laki saksi, kemudian dihadirkan dua orang perempuan saksi. Ya, pentingnya. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya banyak orang-orang sekarang itu mangkir, ya kalau tidak ada saksi mangkir, ya apalagi dalam hal urusan-urusan wakaf tanah misalnya gitu, ya itu penting dicatat siapa saksi-saksinya, kapan terjadinya ada jual beli misalnya, ya entah itu tanah, entah itu transaksi dalam bentuk pembelian barang dan segalanya itu perlu adanya pencatatan, apalagi dalam hal-hal yang besar, ya diberi hadiah berupa tanah misalnya, ya atau diberikan rumah misalnya, ini harus ya mendatangkan saksi. Karena dikhawatirkan nanti di kemudian hari terjadi pemangkiran, ya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti itu bisa dibaca sendiri, ya di rumah. Kemudian yang kedua, ini yang penting, menghindari markup dan memanipulasi harga kalau itu terjadi transaksi, ya sering-seringnya terjadi begitu, ya. Kenapa? Dikhawatirkan jatuh pada persoalan riba.
Contoh, ya, saya berikan contoh. Ada seseorang yang meminjam, entah itu pinjam kepada perorangan atau pinjam pada lembaga keuangan misalnya. Saya mau pinjam, ya, 50 juta. Baik. Tapi realisasinya tidak 50 juta. Berapa? 49 juta. Tetapi kurang 1 juta. Ada nggak gitu? Ada nggak? Ya. Kurang 1 juta. Ya kan saya pinjamnya pada Anda 50 juta. Kenapa saya terima 49 juta? Iya, yang 1 juta itu untuk biaya administrasi. Nah, ini termasuk riba. Ya. Perbuatan-perbuatan ini tidak disadari. Ya. Kata orang yang pinjam, terus gak mereka, ya toh? Tidak peduli, penting dia dapat uang. Ya. Padahal transaksi nego demikian itu mintanya 50 juta hutang, tapi realisasinya cuma 49 juta, maka itu termasuk riba. Kenapa? Karena dia harus mengembalikan 50 juta. Paham ya sampai di sini? Paham nggak? Sering nggak terjadi seperti ini? Sering, ya. Kalau itu jumlahi, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bisa dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun, ya. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil. Jadi apa yang saya contohkan tadi itu termasuk memakan harta saudaranya dengan cara batil, ya. Ada yang begitu. Ada juga, ya. Kamu pinjam kepada si B. Iya, berapa? 50 juta. Ya kan? Terus saya titip nanti, ya. Saya titip nanti kalau cair, ya. Saya titip dapat fee 1 juta misalnya gitu. Ini juga perkara riba. Ya. Ya. Atas dasar apa dia titip uang 1 juta? Ya. Atas dasar apa? Dia tidak memiliki dasar apa-apa. Ya. Saudaranya yang pinjam 50 juta karena dia sebagai apa namanya yang membolehkan misalnya gitu, ya, yang membolehkan bisa cair, tapi dia tetap 1 juta, ya. Ini perkara-perkara itu tidak disadari, ya, seolah-olah ini perkara-perkara yang menjadikan hal yang biasa, padahal ini masalah-masalah yang sangat krusial di dalam syariat Islam, setidaknya merusak akan hutang piutang, ya. Ini merusak, ya, merusak, ya. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, juga hadis Nabi SAW, ar-riba salah satu wasabuna batang aisyarha mutu ayang kihan wajulu ummahu wa in arba ar-riba irdu rajulil muslim, ya. Kata Nabi SAW, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ya, ini hati-hati. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seorang melanggar kehormatan saudaranya. Hati-hati. Ya. Jadi ancamannya orang pemakan riba itu, hukumannya itu sama dosanya itu dengan menzinahi ibu kandungnya. Naudzubillah min dzalik, ya. Makanya, ya, orang kalau hidupnya itu kelihatan susah-susah terus, mohon dicek. Bisa-bisa itu karena faktor dia hidupnya tidak bisa lepas dari perkara riba. Saya lanjutkan, ya. Kemudian yang kedua, ya, selain tercatat, ya, supaya sama-sama amannya dalam hal ini, memberikan rasa nyaman, aman bagi orang yang meminjamkan hutang kepada orang yang membutuhkan, dianjurkan itu orang yang berhutang itu memberikan jaminan. Dan ini pernah terjadi dan diatur dalam
syariat Islam. Ya, mengapa? Karena jaminan ini memberikan perlindungan hukum, memberikan perasaan aman bagi orang yang meminjamkan hutang kepada saudaranya. Hal ini pernah terjadi, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. An Aisyah radhiyallahu anha, qala kustara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min Yahudiyyin ta'aman minasiatul warahanah. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang, dan beliau Nabi SAW menggadaikan baju besinya, ya, menggadaikan baju besinya, ya. Apa artinya? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Orang yang meminjamkan hutang, ya, kepada saudaranya itu setidaknya tuh minimal resiko. Paham ya? Kenapa? Karena dengan jaminan itu akan memberikan kepercayaan kepada orang yang memberikan hutang, ya. Apalagi kondisi sekarang ya, namun ya, ya. Setidaknya ada jaminan. Apakah boleh? Boleh memberikan jaminan. Entah itu jaminan dalam bentuk surat berharga, ya, terserah, ya, terserah, memberikan surat jaminan, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah, ya, di dalam terjadinya hutang piutang itu, hendaklah itu bersikap baik dalam melunasi hutang, ya. Ini sering-seringnya gitu. Kalau sudah jatuh tempo membayar, jangan malu-malu untuk ngomong, saya belum bisa Bapak membayar, hari ini saya belum ada uang. Jangan kemudian apa, ya, tidak ada pemberitahuan, akhirnya apa? Bukan hanya sekedar menghilang, kalau ketemu gini ya kadang-kadang sembunyi, ya kan? Waduh, saya punya utang sama orang itu, belum saya sahur, ya kan? Akhirnya malu, ya. Maka di sini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersikap etika baik dalam melunasi utang itu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih. Inna khairakum auman khairukum ahsanukum qadaan. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang terbaik pembayaran hutangnya, ya. Hutang sudah 10 tahun yang lalu, misalnya hutang 100.000, ya. Ini ada pembahasan lagi sebenarnya, tapi tidak apa-apa, ini saya sampaikan. Hutang 100.000 sudah 10 tahun yang lalu, ya, kalau bisa uangnya diberikan, dibayarkan 100.000 sambil ngomong, Pak, Bu, kapan lalu, 10 tahun yang lalu Bapak telah membantu saya menghutangi 100.000. Ini Bapak hutangnya saya kembalikan. Ini Pak, saya ada kelebihan rezeki Pak. Ini saya hadiah untuk Bapak, karena Bapak telah membantu saya. Ini pun tidak mengapa, boleh, ya. Sebagai apa? Bentuk rasa terima kasih, ya, karena perasaan dia telah membantu, dengan tidak ada niatan di awal akad 100.000 akan diganti 200.000. Tidak ada akad seperti itu dibolehkan, ya. Pak, ini 100.000 saya kembalikan, saya ada kelebihan rezeki Pak, alhamdulillah, ini Pak saya beli 100.000, karena perasaan terima kasih, ya. Ya, ini bentuk-bentuk etika seseorang di antara kalian di dalam hal membayar pelunasan hutang, ya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, ancaman.
Bagi orang yang tidak membayar hutang di saat dia itu mampu. Satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya akan memberikan satu ya balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Ruhnya itu terkatung-katung karena hutang. Hati-hati. Ini bukan masalah kecil hutang. Rohnya orang yang hutang belum dilunasi. Di saat dia itu sejahtera, mampu, maka ancaman ya apa? Rohnya itu terkatung-katung karena hutangnya. Kata Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqah bidaini hatta anhu. Artinya ruh seorang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Iling-iling, ingat-ingat, ada hutang ya, ada hutang belum dilunasi ya, segera ya. Karena ancamannya orang yang berhutang belum dilunasi di saat dia itu mampu, maka ruhnya itu terkatung karena sebab hutangnya. Kemudian ya terakhir lagi, orang yang belum lunasi hutang di saat dia mampu terhalang masuk surga. Terhalang masuk surga. Kata Nabi SAW, man faraqarruhul hajjasada wa wari'un min salatin dakhalal jannah minal kibri wal ghulur. Barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal: kesombongan, ghulur atau harta khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Artinya apa? Kalau masih ada hutang, dia akan terhalang untuk masuk surga. Ya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, etika di dalam hutang piutang itu diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, setidaknya kita itu dalam hati kita jangan ada keinginan mau berhutang, ya. Meskipun hutang itu boleh, ya. Tapi setidaknya kita tahan, ya. Jangan sampai kita berhutang, ya. Ini menunjukkan apa? Islam menghargai atau sangat mengangkat harkat martabat seseorang hanya gara-gara utang itu, ya. Akrab, ya, enak ngobrol seperti saudara kandung sendiri, hanya gara-gara hutang itu akhirnya apa? Terjadi apa? Iftiraq, perpecahan, ya. Ketemu malu, ya toh. Akhirnya sepeda enak, ya. Oleh karena itu, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan dari perkara-perkara hutang, ya. Kalaupun ada hutang, setidaknya ada niatan, ya, dengan betul-betul untuk melunasinya. Seandainya belum bisa, setidaknya kita yang masih hidup ini nyampaikan kepada ahli waris kita bahwa Pak atau Bapak masih ada hutang sama si Fulan. Kenapa? Supaya nanti ahli warisnya yang akan melunasi, Bang. Ya. Nah, itu tadi, ya. Kemudian yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.